Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya hari ini. Dan saya percaya kita semua sudah disertai, dilindungi, dan bahkan diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga sampai saat ini pun Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kita. Renungan kita hari ini berbicara tentang belajar dari seseorang yang bernama Nikodemus. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Yohanes 3 ayat yang pertama berkata demikian: adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar pemimpin agama Yahudi, tentunya yang ada di dalam pikiran kita adalah sombong, angkuh. Karena seorang pemimpin agama Yahudi bukan sekedar orang Farisi saja, tetapi dia masuk dalam sebuah kelompok, yaitu Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah kelompok orang Farisi yang spesial. Dan Nikodemus ini adalah salah satu masuk dalam tim inti daripada Sanhedrin. Dan tentunya di dalam pikiran kita bukan hanya sombong, tetapi pastinya Nikodemus ini nggak mau kenal oleh siapapun. Dan bahkan ketika dia memandang orang yang ada di sekitarnya, pasti pandangannya itu akan meremehkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena sudah didoktrin bahwa Farisi itu adalah ahli Taurat. Tetapi Sanhedrin itu lebih daripada orang Farisi, karena masuk dalam kelompok yang spesial. Nah, Nikodemus ada di dalamnya. Kalau kita membaca Yohanes 3, bagaimana Nikodemus ini menjumpai Yesus. Dan dia menyapa Yesus itu dengan guru. Maka harusnya hilanglah pikiran kita bahwa Nikodemus ini sombong. Nikodemus ini sok, itu harus hilang. Karena apa? Dia menganggap Yesus itu guru. Oleh sebab itu kita belajar satu hal dari Nikodemus. Meskipun ilmu Tauratnya Nikodemus ini sudah amat sangat tinggi, tetapi dia ketika mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, dia takluk, dia tunduk, dan bahkan dia kagum sama Yesus sampai dia itu menyapa Yesus itu dengan kata-kata guru. Tapi mungkin kalau kita membacanya, itu Nikodemus ketika menjumpai Yesus itu di malam hari. Ada banyak orang memperkirakan bahwa secara diam-diam Nikodemus ini malu. Ya, itu pandangan ya, itu pandangan. Pandangan seseorang. Tapi menurut saya, pandangan saya adalah ya mungkin dia malu, gengsi itu mungkin ada. Tetapi siapa tahu di siang harinya mungkin Nikodemus juga sibuk. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa setinggi-tingginya apa yang ada dalam hidup kita, pangkat, title, dan kepandaian apapun, kekayaan apapun, mari kita belajar satu hal. Tetaplah kita rendah hati, supaya kita ini juga disegani oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Belajar dari seorang Nikodemus yang ilmunya cukup tinggi, yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi dia tetap memanggil Yesus itu adalah guru. Dan bahkan minggu kemarin kita sudah belajar banyak bagaimana seorang Nikodemus yang awal mulanya malu-malu, tetapi pada akhir kehidupannya dia, ketika Yesus mati, dia ikut menguburkannya.
Artinya dia militan kepada Yesus. Saya ajak kita semua, jangan sekedar kita menjadi orang Kristen, tapi mari kita militan secara kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.